Kadang-kadang kan begini ya, kalau di YouTube ada pertanyaan, saya itu mencintai Guru Sukmo kapan bisa ketemu, ngimpi, aduh alangkah senang. Ya nggak harus begitu. Kalau kamu cinta beneran, kamu nggak menginginkan apapun, karena kamu sudah punya cinta dan cukup dengan cinta itu. Saya selalu menasihati diri saya, mengingatkan diri saya, cukuplah kamu mencintai. Yang lain-lain itu terserah yang kita cintai. Orang cinta itu dicubit aja tetap seneng, kan itu? Nggak dicubit juga seneng, dibeli seneng, nggak dibeli seneng, namanya cinta. Kan itu. Tidak mengharapkan apapun kecuali sudah mendapat anugerah Allah, bisa mencintai, itu sudah luar biasa. Kata guru antum tadi kan mencintai, itu artinya Guru Sekumpul mencintai kan gitu. Lebih dahulu Guru Sekumpul menjemput kan gitu. Kadang-kadang Guru Sekumpul menjemput, kitanya yang dijemput nggak mau, masalahnya kan gitu toh. Itu aja. Sampai kadang-kadang itu kan orang di YouTube di mana-mana itu orang komentarnya, oh ini mengira saya itu dulu muridnya langsung Guru Sekumpul, diajar langsung. Enggak, saya pecinta saja. Saya muhibbin. Itu loh. Makanya kalau ada yang kritik muridnya Guru Sekumpul kok kelakuannya kayak gitu, Gus Fuad Pleret. Ya saya bukan muridnya, saya muhibbin. Kalau murid kan harus berusaha persis dengan gurunya. Kalau muhibbin pecinta itu agak bebas lah. Kan itu toh. Gitu loh. Jadi enak. Jadi aduh dulu juga kenapa saya nggak bisa jadi muridnya langsung gitu ya, secara zahir gitu ya. Meskipun pada hakikatnya saya muridnya kan gitu. Tapi kan nggak bisa dibuktikan itu. Orang boleh percaya, boleh tidak. Kan itu. Kenapa tidak secara jasad menjadi muridnya? Dulu saya agak apa ya, gersulai apa bahasanya Indonesia? Hah? Mengeluh gitu ya. Sekarang enggak, saya syukuri. Nah, itu, saya muhibbin itu lebih lebih bebas lah. Itu tuh. Oh, jadi muridnya kan berat, itu. Banyak wasiatnya harus dilaksanakan toh. Muhibbin itu kan ya yang penting cinta. Kata ya untuk mencintai apa salah satu wali itu dengan cara apa? Ya salah, cinta itu kan ada di hati ya. Imam Al-Ghazali pernah ditanya, kenapa ada hati yang cinta, kenapa ada hati yang tidak cinta, kan gitu. Ya itu secara filosofi dijelaskan panjang lebar oleh Imam Al-Ghazali. Salah satunya di kitab Minhajul Abidin. Tapi kesimpulannya Imam Al-Ghazali itu, ya itu terserah Allah juga. Oleh karena itu, karena terserah Allah, ya sudah kita minta saja sama Allah. Makanya Rasulullah itu ngajari doa Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuni ila hubbika, kan itu. Ya Allah, anugerahilah aku dicintai. Dicintai kan berarti mencintai. Mencintai dan dicintai orang-orang yang cinta kepadamu. Dan dicintai dan mencintai orang-orang yang hubba man ahabbaka wa Allahumma rzuqni hubbaka, yang engkau cintai, orang yang engkau cintai, dan orang yang mencintaimu, dan orang yang mendekatkan aku pada cintamu. Yang bisa mendekatkan kita kepada cinta Allah itu kan ya orang-orang yang dicintai Allah. Sama aja dengan Rasulullah ngajari, ya Allah beri aku mencintai dan dicintai Rasulullah, semua nabi, semua wali, kan gitu. Gitu aja. Ya berdoa saja. Tanda cinta itu sering menceritakan. Tanda cinta itu kalau ada orang mengkritik atau mengecam, dalam hati tersinggung. Nah itu. Tanda cinta itu memuji-muji. Tanda-tandanya bisa kita meskipun ada juga yang muji-muji karena cuma menjual namanya, bisa juga kan itu. Tapi itu kan perkecualian ya. Nah semua itu kan ikatannya ada pada sholawat Nabi. Membaca sholawat Nabi sebanyak-banyaknya. Kalau dulu kita belajar bab tentang sholawat di kitab Irsyadul Ngibad misalnya, Syekh Zainuddin Al-Malibari itu kan menyarankan kalau bisa sehari itu membaca 1000 kali. Kalau nggak bisa ya 300 kali. Kalau nggak bisa ya 100 kali. Tapi dihitung, kalau nggak dihitung nanti kita nggak ngerti kan. Dihitung, menghitung itu ada pahalanya tersendiri. Ada
ada rahasianya sendiri, tersendiri, karena Rasulullah menyampaikan siapa membaca sholat 10 kali, siapa membaca sholat 100 kali, siapa membaca sholat 1000 kali. Berarti hitungan itu ada anunya. Itu bagian dari wirid. Bahkan itu wirid yang berbeda lagi kan. Baca sholawatan tidak harus panjang-panjang. Sholawat Jibril, sallallahu ala sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Nanti terakhir ditambah wasalim, atau yang pertama ditambah wasalim, sallallahu ala Muhammad wasalim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kan itu. Ya, di awal boleh, di akhir boleh. 1000 kali 15 menit selesai pakai tasbih. Tapi dihitung. Kalau nggak dihitung nanti sallallahu ala Muhammad, sallallahu 5 kali aja udah. Kita nggak baca kan? Tahu-tahu udah lama, oh berarti udah 1000. Lah enggak, tadi kamu diem kok. Ini tidak. Tuh. Kunci segala kunci, wirid segala wirid. Awal dari wirid, tengah dari wirid, dan akhir dari wirid. Pembukaan wirid dan puncak wirid itu sholawat Nabi. Itulah. Guru sekumpul ngajari begitu, guru antum kan juga ngajarinya gitu juga toh. Ya Allah, limpahkan sholawat kepada baginda Nabi, atau sallallahu alaihi Muhammad, itu kan kalimat berita. Allah memberikan sholawat kepada baginda Nabi kan itu. Sholat itu memberi sholawat, Allah ala Muhammad kepada baginda kan itu. Itu kan kalimat berita. Sebenarnya kita itu bersaksi dalam bersolat. Allah itu melimpahkan sholawat kepada Nabi tanpa henti, terus menerus. Kita bersaksi dengan cara membaca. Kan itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad misal. Ya Allah, limpahkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu kan kalimatnya bentuk doa permintaan. Sebenarnya kita bersaksi aja. Allah sudah melakukan dan sedang dan sudah dan akan melakukan terus. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Terus meneruskan itu. Jadi ibaratnya itu begini. Allah memberikan sholat kepada Nabi, kita bersaksi. Sama aja dengan misalnya begini. Saya jual beli mobil sama sampean kan itu. Terus sampean menyaksikan. Kalau menyaksikan kan dikasih uang dengar, ya, uang saksi kan itu. Kalau nggak mau menyaksikan yang orang bisa, kan nggak perlu dikasih. Gitu loh. Kadang-kadang orang enak ya jadi Rasulullah dibacakan, didoakan. Lah, salah itu. Bentuknya aja doa, karena Rasulullah sedang mengajari kita tawadhu. Allah sedang mengajari kita dalam diri Rasulullah itu sikap tawadhu. Gitu loh. Pada hakikatnya itu semua sudah, sedang, dan akan terus-menerus dilakukan oleh Allah. Itulah. Kita mengucapkan itu, kita menjadi saksi bahwa Allah bersolawat, melimpahkan sholawat kepada Nabi kan itu. Nah, sholawat itu kan rahmat dari Allah. Rahmat Allah itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim kan. Ar-Rahmannya itu diberikan dan Ar-Rahimnya itu diberikan kepada Rasulullah semuanya. Ar-Rahmannya itu oleh Allah lewat Rasulullah, itu Rasulullah membagikan kepada semua makhluk Allah ada di dunia ini. Mau beriman, mau tidak beriman, mau ingat Nabi, mau tidak ingat Nabi, mau membantah Nabi, mau percaya Nabi, itu semua dapat. Mau manusia, mau hewan, mau jin, mau tanaman, semua dapat rahmat Allah itu. Itu semuanya pancaran dari Rasulullah itu. Gitu loh. Semua Nabi makanya sholawatnya kepada Rasulullah kan itu. Sadatnya kepada Rasulullah kan itu. Di akhirat nanti juga begitu. Waktu Isra Mi'raj semua Nabi makmum Rasulullah kan itu. Nah, nanti guru antum bisa lebih menjelaskan. Canggih itu beliau. Dari sini aku tahu itu. Ini cuma ngulang aja biar anulah dalam bahasa yang lain kan gitu. Jadi apa itu tadi apa? Lupa. Pancaran Nur Rasul. Nur Rasul dari Rasulullah, dari Allah kepada Ruh Rasulullah dan Nur Rasulullah, kemudian dipancarkan semuanya. Bahkan kita aja diciptakan dari situ kan. Nah, yang Ar-Rahim itu di akhirat itu Allah bersuara kepada Rasulullah, ini hanya aku perbolehkan kau bagikan kepada hamba-hambaku yang beriman di akhirat nanti. Dan Ar-Rahim itu jumlahnya jauh lebih besar. Karena rahmat Tuhan yang disimpan dalam diri Rasulullah untuk hambanya yang beriman itu 99 yang dibagi untuk selama hidup di semesta alam ini gitu. Sampai entah berapa juta triliun lagi kita hidup di sini. Itu semua cuma dari satu rahmat Allah. Gitu.
Kira-kira kayak begitu. Jadi ya semuanya kan lewatnya Rasulullah. Makanya yang bisa berhadapan zat dengan zat itu hanya Allah dan Rasulullah, yang lain nggak bisa. Nabi Musa bisa mendengar, bisa bercakap. Itu pun pakai tabir kan. Tabir itu maknanya tidak kok seperti kita bayangkan kain, itu enggak gitu. Ada jarak gitu loh. Makanya malaikat Jibril itu pernah ditanya Rasulullah, kamu kalau menyampaikan wahyu Allah kepadaku, itu kamu langsung dari Allah atau lewat siapa? Maka Jibril kan kaget. Enggak, langsung dari Allah sih. Terus lewat siapa? Sebelum perantaranya itu siapa? Saya enggak memperhatikan kan itu. Kira-kira kalimatnya lah. Aukamakol kan itu. Rasulullah kan menggoda. Coba nanti diperhatikan. Sebenarnya dari Allah itu sebelum sampai kepadamu lewat siapa? Ternyata kan lewat ruhnya Rasulullah. Dari Allah ruhnya Rasulullah kepada malaikat Jibril, kepada Rasulullah lagi. Kan itu dah. Itu lah.